qad faza siddiqun bitasdiqin lahu wa bil uruji sidqu wa fa'alahu. Qad faza banget bahagianya siddiqun sapa Abu Bakar Siddiq bitasdiqin karena beliau telah membenarkan, mengiyakan lahu kepada Nabi Muhammad SAW atas kejadian Isra wa bil Uruji dan kejadian Mi'raj. Asbiku wa fa'alahu, yang memang sudah sepantasnya Rasulullah mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diberikannya satu buah peristiwa yang terjadi padanya, yaitu Isra wal Mi'raj, yang ini belum pernah terjadi dan belum pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ayajib, maksudnya dari bait ini wajib ala kulli mukallaf. Jadi ibrahnya kita diwajibkan dari syair ini terhadap setiap mukallaf, wajibnya wajib syar'i. Ayat akidah harus membenarkan anahu, bahwasanya Abu Bakar Siddiq qadzafaroh, benar-benar bahagia luar biasa. Beliau sangat beruntung lah, bahasanya dhafar itu keberuntungan yang sangat luar biasa. Wanaja, dan begitu mendapatkan keselamatan yang luar biasa Abu Bakar, sopoh Abu Bakar bitasdiqihi, dengan sebab beliau membenarkan lahu kepada Nabi Muhammad SAW bima akhbar bihi, tentang apa yang diberitakan kepadanya dari Rasulullah SAW atas minal Isra, terjadinya Isra wal Mi'raj dan Isra wal Mi'raj. Jadi Abu Bakar ini manusia yang banget beruntung. Bahkan umat Islam di alam dunia dari mulai zaman Nabi sahabat sampai sekarang, iman yang paling nomor satu ya Abu Bakar, nggak ada lagi tandingannya. Jadi iman seorang muslim yang paling spesial 100% pol, tingkatan nomor satu ya Abu Bakar, yang lain kalah semua. Bahkan nanti ada keterangan dari Rasulullah sendiri, kalau umat Islam imannya ditimbang sedunia untuk membandingkan dengan iman Abu Bakar, itu nggak seberapa. Kebayang coba keimanan tingkat sahabat yang dimiliki Abu Bakar. Begitu dahsyat beliau beriman kepada Rasulullah, sehingga umat Islam imannya kalau dikumpulin sedunia main berat-beratan begitu sama Abu Bakar, nggak ada apa-apanya. Dahsyat itu iman yang kayak begitu. Maka wahwa awal man sadaqan Nabi, udah pasti apapun yang kalau Rasulullah ngomong, sahabat sekian banyak ya sahabat, yang paling pertama manggut pasti Abu Bakar. Kata Rasulullah akan terjadi seperti ini, itu yang pertama ngomong iya Abu Bakar. Saking kalau mau neko-nekonya sama Rasulullah. Pol berarti setiap apapun yang diberitakan Rasul, jangankan hal yang jelas di depan mata, perkara yang mustahil pun menurut akal, kalau yang ngomong keluar dari mulut Rasulullah itu Abu Bakar langsung manggut. Nggak pakai nanya lagi, emang begitu Rasul? Enggak. Kalau kata Rasul ngomong hijau, langsung manggut, merah manggut, nggak pakai mikir-mikir lagi kayaknya. Gitu. Jadi kalau yang keluar berita dari Rasulullah, dari mulutnya Rasulullah langsung, itu beliau tuh kayak los aja udah, nggak pakai mikir lagi, mikir semenit atau sedetik lah mikir, enggak. Itu Abu Bakar. Bahkan Isra Mi'raj pun pas Rasulullah memberitakan kejadian hal tersebut, orang yang pertama manggut ya Abu Bakar. Begitu dahsyat iman Abu Bakar kepada Rasulullah SAW. Walidari lukiba bitasdiqi siddiqi. Oleh karena itu maka beliau di sini baru mendapatkan laqab julukan As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ini sebab terjadinya Isra wal Mi'raj, sebab ini peristiwa yang
di luar nulur lah bahasanya, di luar akal sama sekali, nggak bakal bisa kejadian seperti ini. Sehingga maka ini akan jadi tantangan untuk iman para sahabat-sahabat Rasulullah. Maka kan pas kejadian ini kan yang ingkar semakin ingkar, yang iman semakin iman, yang tengah-tengah yang ribet, dia pengen iman apa kagak nih? Sebab ini berita yang benar-benar di luar logika semua. Kejadian kan ceritain semua tuh neraka kayak begini semuanya, Isra Mi'raj seperti ini. Abu Bakar nggak neko-neko, langsung membenarkan, orang paling pertama membenarkan Rasulullah SAW. Ini kan sulit mensupport orang Islam saking banyaknya. Jadi yang mensupport iman orang untuk semakin cinta kepada Rasulullah Abu Bakar. Jadi yang mulai-mulain lah bahasanya. Nah, kalau nggak ada yang mulai-mulain kan melempem semua jadinya. Siapa nama Abu Bakar? Wasma Abdullah. Ada yang mengatakan Abu Bakar namanya Abdullah, wa huwa sahabi ibnu sahabi. Dia adalah anak dari sahabat. Wa Abu Bakar kunyah. Ada Abu Bakar kunyatuhu. Qala Syekhuna Yusuf qala Ibnu Qadi anna Abu Bakar sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli. Bahkan menurut cerita, menurut daripada Ibnu Qadi dan menurut daripada Syekh Yusuf, itu sahabat yang namanya Abu Bakar sedangkan Nabi suka membenarkan Nabi ini pikuli kauli dalam setiap ucapan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu setiap ngomong udah pasti iya aja dia mah. Painau badirun, bahkan secara langsung, mungkin bahasanya kalau Rasulullah belum ngomong selesai juga ngomong iya aja udah, iya Rasulullah gitu. Bahkan Rasulullah ini walaza masih dekat. Bahkan Abu Bakar ini punya sifat selalu mulazamah tentang membenarkan apa yang khabar Rasulullah beritakan kepadanya. Bahkan kalau kita pengen tahu lagi kelebihan dari Abu Bakar ini, kalau Rasulullah ngomong siapa yang hari ini mau sedekah, yang lain belum pada manggut cuma duluan, saya Rasul. Siapa yang hari ini mau nyuapin anak yatim, yang lain belum pada mau, cuma saya Rasul. Jadi cuma nyanggupin aja udah. Permintaan Rasul ada 10. Hari itu juga dijawab, saya Rasulullah, saya Rasulullah, saya Rasulullah. Yang lain belum pada nunjuk tangan, dia mau udah duluan. Iman di kala itu kan Masya Allah luar biasa cobaan tantangannya. Bayangin coba. Maka di sekeliling Rasulullah juga banyak orang-orang munafik. Mungkin dikala kita hadir pada zaman itu juga, zaman Rasulullah, mungkin belum tentu kita setasdik hatinya Abu Bakar kepada Rasulullah tuh jauh. Kita juga kadang-kadang mundur maju, iya apa enggak? Abu Bakar enggak ada Islam enggak. Bahkan Abu Bakar ini orang yang sering kalau bahasa kita mungkin fans berat kali ya. Saking fans beratnya sama Rasulullah, dia mah nggak mikirin keadaannya. Jadi semua kelakuannya ini dia ngikut Rasulullah. Kalau Rasulullah tertawa, dia tertawa. Itu Abu Bakar. Jadi Rasulullah lagi senyum nih, ngeliat Rasulullah dia senyum ikut. Rasulullah diri, dia ngikut diri. Bahasanya seakan-akan nggak mau ketinggalan, kelakuan Rasulullah nggak mau ketinggalan dia. Rasulullah begono, dia begono. Rasulullah begini, dia begini. Bahkan nangis senangnya juga dia ngikutin. Jadi benar-benar niru banget sama Rasulullah. Itu Abu Bakar. Ya, dalam hal kelakuannya pun kayak begitu, apalagi tentang keimanannya, Rasulullah. Falam yasul minhu waqfatun fil hali minal ahwal. Bahkan saking mulazamanya, tasdiknya Abu Bakar kepada Rasulullah di setiap kehidupan, sepenuh kehidupan sehari sampai meninggalnya, tidak pernah dia itu berpikir sejenak aja tentang apa yang diberitakan Rasulullah. Falam yasul minhu waqfah, tidak ada sejenak dia mikir lagi. Kata Rasulullah, Muhammad, nanti ada kiamat begini. Itu enggak pakai mikir lagi. Kiamat. Enggak. Nanti ada kiamat. Betul Rasulullah. Begitu langsung dia mah. Enggak pakai waqfah. Waqfah itu ya bahasanya mikir dikit lah bahasanya. Jangankan mikir semenit, sedetik aja dia mah enggak ada. Rasulullah baru ngomong nanti ada kiamat. Betul Rasulullah. Langsung dia mah udah. Benerin aja udah. Kalau kita mah kan jangankan sama orang
kagak kepercayaan. Sama kepercayaan kita kadang-kadang kita masih mikir 2 kali. Takut dibohongin doang begitu maksudnya. Iya kan, bener nggak? Ayo. Iya, tenang komisi mah tenang. Ini yang ngomong orang kepercayaan kita nih. Lu mah tenang aja komisi gue bagi. Itu kadang-kadang kita masih mikir 3 kali. Bener apa kagak ini? Bener apa kagak? Komisi itu kenapa kagak? Ya pertanyaannya kan kayak, berarti kan situasi itu kita bisa ngerasain kan. Jangankan orang yang kita kagak percaya ngomong sama kita, yang percaya aja nih sama yang kita percaya banget nih orang CS kental bahasanya, sahabat kental. Itu kalau ngomongin masalah yang penting-penting banget, kadang-kadang kita masih mikir 5 kali. Lu mah diem aja sini, tenang komisi mau bagi. Itu kadang-kadang masih mikir 2 kali, masa iya datang apa kagak. Berasakan kita seperti itu. Ini Abu Bakar kalau yang ngomong Rasulullah udah gak pakai enggalan, udah gak pakai wakpa lagi, gak pakai mikir sejenak, enggak. Jangankan semenit dia mikir 2 kali, sedetik pun gak ada pikiran lagi, udah langsung iya aja, udah siap Rasulullah, siap Rasulullah, siap Rasulullah, udah begitu aja. Di semua tingkahnya, di semua kelakuannya. Walidalik, maka lalulah beliau disebut As-Siddiq, julukan As-Siddiq. Ini salah satu keutamaan sahabat yang namanya Abu Bakar Siddiq. Ya, Abu Bakar Siddiq ini sama Rasulullah umurnya beda setahun. Rasulullah lahir tahun 2000, umpama 2000 kemarin, tahun kemarin. Nah, Abu Bakar Siddiq lahir tahun sekarang. Beda setahun Abu Bakar itu. Umurnya nggak jauh beda dengan Rasulullah. Kemudian wahtalafa bismi, ulama ikhtilaf tentang masalah nama asli ya. Ismun Karim disebutnya, kalau bahasa nama asli Ismun Karim. Yaitu ada yang mengatakan Fakila Atik. Abu Bakar itu punya nama asli Atik. Atik pakai ain, Atikun. Ya. Tetapi menurut kaul yang lebih sahih, Anau Abdullah, namanya Abdullah. Adapun Atik itu lakob daripada Abu Bakar sendiri. Kenapa? Lantas kalau benar, karena Allah menyelamatkan dia dari neraka. Makanya Abu Bakar salah satu sahabat yang aswatin baswati bil jannah, orang yang masuk surga VIP tanpa hisab. Salah satunya Abu Bakar. Jadi punya lakob Atik. Kenapa? Karena beliau termasuk golongan daripada wa aswati baswati bil jannah, 10 orang yang memang sudah namanya udah tercantum di surga. Itu Abu Bakar. Makanya julukannya Atikun. Atikun itu orang yang bebas dari api neraka. Wa qala Ilyas Abu Bakar wa Abdullah, namanya Abu Bakar bin Utsman bin Abi Kuhafah al-masyhur, menurut kaul yang masyhur. Jadi beliau namanya Abu Bakar, yaitu nama aslinya Abu Bakar itu lakob ya. Abu itu lakob. Jadi bahasa Arab itu sama kayak orang Indonesia, ada apa nama poyokan disebutnya, nama poyokan. Nah, ini Abu Bakar itu poyokan bahasanya. Kalau bahasa Arab itu disebutnya lakob, julukan Abu Bakar. Nama aslinya Abdullah, babanya bin Utsman bin Abi Kuhafah. Luar biasa, manusia dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Sampai hijrah pun Abu Bakar yang nemenin. Ya, di Gua Hiro itu, pas masuk Gua Hiro, beliau ngumpet di sebuah gua dari kejaran orang kafir. Kan kalau nggak salah jarak Mekah Madinah itu Jawa Barat Jawa Timur ya. Kan perjalanan jauh itu, pengen ke sono. Dan rintangan di jalan itu kan banyak, dikejar-kejar oleh kaum musyrikin, ya kan? Dikejar-kejar oleh kaum musyrikin. Sampai-sampai Abu Bakar ini kalau pengen masuk ke tempat yang ekstrim, Rasulullah suruh belakang. Rasulullah, saya duluan. Emang kenapa? Takut ada yang membahayakan. Saking cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah. Sampai masuk gua pun Rasulullah belakang aja, saya dulu. Saya bersihin dulu, takutnya ada kepala jengking, apa ada ular kobra, ular apa. Nanti kalau sekira-kira udah aman, silakan Rasulullah masuk. Jadi dia nggak mau Rasulullah cedera, sedikit pun nggak mau cedera. Ini Abi Kuhafah namanya, kakeknya adalah masuk intah. Wakana Abu Bakar Siddiq Abdul Ummah. Nah ini baru nih, ini langsung yang ngomong Rasulullah, yang ngejulukin Rasul langsung. Abu Bakar ini adalah Abdul Ummah,
manusia satu-satunya paling afdol daripada umat Rasulullah. Tingkatan nomor 1 ya, ranking nomor 1 umat Rasul, ranking nomor 1 Abu Bakar. Sebab Rasul pernah ngomong begini, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau wuzina," apabila ditimbang iman wa Abu Bakar, imannya Abu Bakar, wa imanu ahli ardi, imannya orang mukmin sedunia, ai min hadil ummah ila yaumil qiyamah, dari zaman sahabat sampai nanti yaumil qiyamah. Berarti kan sahabat itu situ udah semua yang kita tahu kan, sahabat Nabi pada waktu itu siapa aja. Bahkan sampai yaumil qiyamah nanti kata Rasulullah, la rujiha alaihim, Abu Bakar akan menjadi iman timbangan paling berat daripada semua ahlul ardi sampai yaumil qiyamah. Bayangin, mereka yang hidup satu kau dijalani, kebayang coba itu. Ya, betul nggak? Ya kemarin apa kayak ulama-ulama besar yang kita tahu, ditimbang sama iman Abu Bakar dari mulai zaman itu sampai nanti yaumil qiyamah. Lalu jihad, tarjih, iman Abu Bakar tarjih, benar-benar mengungguli daripada iman-iman orang semua sedunia. Pantas kalau beliau umat Rasulullah ranking nomor 1, rankingnya nomor 1 dalam urusan keimanan, ya dalam keimanan. Tetap Khulafaur Rasyidin juga punya ranking 1, cuman dalam segi yang berbeda. Ya, punya segi. Kalau dalam keimanan Abu Bakar iman paling ranking nomor 1. Kalau dalam urusan ibadah Sayyidina Utsman nomor 1. Sebab beliau punya julukan Zainul Abidin, rajanya ahli ibadah. Di sini ada nggak yang suka puasa Nabi Daud? Anak buahnya, anak buah Sayyidina Utsman itu. Yang baca selawat 1 juta ada sehari. Anak buahnya Sayyidina Utsman itu. Sayyidina Utsman itu punya julukan Zainul Abidin. Itu ya kalau kata kita mungkin ketuanya orang-orang ahli ibadah. Itu ranking dalam hal ibadah ya Sayyidina Utsman. Kalau Sayyidina Umar itu ranking dalam kejuhudan. Orang yang benar-benar benci sama dunia, Sayyidina Umar. Enggak tergiur-giur amat gitu bahasanya. Sayyidina Umar itu. Nah, kalau dalam masalah al-Faruq juga sama. Sayyidina Umar itu dalam hal batil dan hak itu nomor ranking 1. Kalau Sayyidina Ali nomor ranking nomor 1-nya tentang keilmuan. Ilmu tentang keilmuan. Ya, jadi punya keistimewaan dalam segi yang berbeda. Tapi kita tujuannya apa dibedakan begitu supaya kita bisa nyontoh. Kalau yang satu kita nggak sanggup, paling nggak yang satu. Kita nggak sanggup nih punya iman kayak Abu Bakar, paling kagak ibadahnya kuat kayak Sayyidina Utsman. Kayaknya kalau gue mau jangankan puasa sunnah, puasa Ramadan kayaknya gue berat banget walaupun sebulan dipaksain. Kayaknya buat ahli ibadah kayaknya nggak bisa nih. Paling nggak kita bela hak dan bela hak amal ma'ruf. Yang salah kita omelin, yang benar kita bela. Paling enggak nyontoh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar nggak bisa. Nah, pengajian dan nih Sayyidina Ali, ilmu. Nah, artinya jangan lepas dari 3 orang ini, 4 orang ini. Ngaji ya. Sebab ngaji ilmu ya kan Sayyidina Ali julukannya Babul Ilmi, pintunya ilmu. Ya, paling enggak kita nyontek sama salah satunya. Jangan sampai 4-4-nya contekan kagak amat begitu. Ibadah kagak, ngaji kagak, kita mau begitu ya. Betul apa enggak? Ngaji kagak, ibadah kagak, sama dukun percaya banget. Betul enggak? Tuh, kita itu ya. Sama dunia demen banget. Jauh banget kita kayaknya. Kalau bisa atur kita ambil suri tauladan buat diri kita. Sebab mereka ini semua adalah mubasyarati bil jannah, orang yang 10 orang yang memang sudah dinas. Bahkan Rasulullah yang bicara langsung masuk surganya tanpa ada penghalang sedikit pun. VIP masuknya. Kalau kita gimana masuk surganya? Kita mah ditahan-tahan dulu kita mah. Kata malaikat bisa langsung masuk, kita dulu gitu. Udah ada peselangkah, boleh nih, tahan dulu, ditarik dulu kita mah. Dilihat dulu kita mah, dipototin dulu. Tahan.
Ya, itu iman Abu Bakar luar biasanya. Dan Rasulullah juga pernah bersabda, wa qala Rasulullah inna sifatal muhibbin salasu mi'atin. Orang yang muhibbin kepada Rasulullah, muhibbin mencintai Rasulullah, itu memiliki sifat 300 sifat. Jadi orang muhibbin itu memiliki sifat 300 sifat. Nah, bahkan wasituna sifatan 360 sifat. Uluha maujudah fi Abu Bakar Siddiq. Semuanya 360 sifat itu ada pada Abu Bakar. Kebayang coba itu. Ya kan kalau kita mah yang namanya muhibbin itu kalau dia sakit kita ngerasa sakit, dia senang kita ngerasa senang. Itu yang biasa dan yang kita dengar. Orang-orang yang bercinta itu, orang-orang yang mencintai sesuatu itu terngiang-ngiang selalu setiap hari. Dunia ini kayaknya hampa tanpa dia. Itu rasa-rasa itu kan rasa-rasa orang-orang yang mencintai sesuatu. Itu ada jumlah semuanya, kalau di jumlah-jumlah itu ada 360 sifat. Itu ada pada Abu Bakar semua. Kalau kita kan setengah-setengah. Iya. Kalau giran mikirin kita kayaknya mikirin jam mulu. Tapi kalau korban kadang-kadang rada berat. Betul gak? Ngancung jajan kagak. Kan begitu bahasa kalau kita mah. Iya. Artinya terngiang-ngiang tiap hari, tapi kadang-kadang jajan bakso juga kagak. Kan namanya kagak ada sifat muhibbin, sebelah sini nggak ada, belakangnya ada. Kalau Abu Bakar full 360 sifat ada pada dirinya. Ini kelebihan daripada Sayyidina Abu Bakar. Tujuannya apa? Mungkin tujuannya supaya kita menjadi suri tauladan dah dalam kehidupan kita. Sifat Abu Bakar harus kita punyai, walaupun nggak pol dan mungkin nggak bisa pol. Beliau udah pasti manusia pilihan satu-satunya, sahabat Nabi yang luar biasa dalam keimanannya. Itu ya. Jadi Abu Bakar itu kalau setiap apapun Rasulullah ngomong, jangankan masalah Isra Mi'raj yang bahasanya di luar nalar oleh manusia, logikanya nggak masuk akal sama sekali. 10 kali lipat masalah di luar akal daripada Isra Mi'raj pun, kalau yang ngomong Rasulullah, beliau pasti ngomong iya. Kalau kita mungkin belum tentu. Kalau kita mungkin belum tentu. Tadi contohnya kan begitu kita mah. Jangankan sama orang yang kita gak kenal, yang rada-rada kenal. Yang kenal banget tuh, yang percaya banget, orang kepercayaan. Kaki tangan bahasanya nih, tangan kanan gue nih. Tetap aja kalau yang ngomong jam kita kadang-kadang masih mikir apa 10 kali lipat. Apalagi kalau buat urusan yang namanya komisian. Nah, ini kan perlu kita sadari dan kita perlu tahu begitu luar biasa dahsyatnya kepercayaan Abu Bakar terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abdul Umat As-Siddiq, manusia ranking 1 umatnya Rasulullah adalah Abu Bakar Siddiq. Tentang keimanannya kepada Rasulullah tidak ada ragu sedikit pun, tidak ada bimbang sedikit pun, tidak ada syak, tidak ada kata-kata sedikit pun selain berkata betul ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Nggak ada kata. Jadi kayaknya kalau Rasulullah ngomong itu dia emang nggak pernah ngomong kayaknya enggak aja Rasulullah, enggak. Pasti ngomong betul ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Udah benerin aja udah bahasanya. Saking sidiknya, saking sidiknya bakar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah mungkin bed kemarinnya tinggal bed penutup doang. Iya, wahadi akhidatul mutasyara. Udah habis masalahnya berarti. Ditutup dengan kisah Abu Bakar. Jadi di sini mungkin kan Abu Bakar ini ranking 1 dalam keimanan. Maka ini kayaknya bukan dorongan ya. Nasihat buat kita, utamakanlah keimanan. Mau kita keadaan kayak manapun, utamakan keimanan. Kita mau kebelangsak, kagak makan seminggu, yang penting iman ada. Kita kagak mancing-mancing juga sebulan, yang penting iman ada. Ikan mah nggak ada, tapi iman masih ada. Artinya utamakan segala apapun, yaitu iman. Kenapa? Iman adalah kunci kita husnul khotimah, mati dalam keadaan baik-baik, mati dalam keadaan membawa iman. Begitu aja.